Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari tanggal 4 November 2025. Oh haleluya, kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tidak pernah bosan, kita tidak boleh bosan di dalam Yesus. Selalu katakan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, buat segala-galanya kita terima dari Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya memberikan damai sejahtera di dalam dunia. Damai sejahtera palsu, tapi damai sejahtera yang kekal hanya di dalam Dia Yesus. Karena damai sejahtera di muka bumi, sampai kita damai sejahtera dalam kerajaan surga. Kan ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Kalau ku cari damai, hanya di dalam Dia Yesus. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan, Matius 19 ayat 13 sampai 26. Ada dua hal penting di situ. Yang pertama, Yesus memberkati anak-anak. Karena Yesus tahu, karena kita tahu bahwa damai sejahtera hanya di dalam Dia Yesus. Perlu dari anak-anak. Kalau di antara bapak ibu anak-anak yang belum diserahkan, perlu diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak itu milik Yesus. Sebagai bukti kita rendah hati, kita mau taat kepada Tuhan. Nanti kita mau baca di Matius 19. Murid-murid Yesus membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Yesus. Sebagai bukti apa yang kita miliki, itu datang dari Tuhan. Kita mau kembalikan untuk Tuhan. Dan yang kedua, nanti Yesus berjumpa dengan orang muda. Dia butuh keselamatan, dia butuh kehidupan kekal. Tapi apa jawabannya? Mari nanti kita mau baca firman Tuhan Matius 19 ayat 13 sampai 26. Tetapi kita mau menyanyi dulu. Kalau ku cari damai, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bersama Yesus hati damai. Begitu masuk dalam lembah kekelaman, bersama Yesus hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus hatiku tenang. Aku membaca firman-Mu malam hari ini Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada damai sejahtera, ada sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu mari biar kita mau selalu dekat dengan Yesus Bapak Ibu ya. Karena saya selalu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu selalu bersama saya sama dekat dengan Yesus. Di situ ada damai sejahtera, sukacita terbukti kita semua ada damai sejahtera bersama Tuhan. Biarpun di dalam dunia ini, makanya dikatakan sini, damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia sejahteranya semu, hanya kedagingan sebentar-sebentar ya. Tapi kalau damai sejahtera Tuhan kekal terbukti nyata. Saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama Bapak Ibu saudara semua selalu ada damai bersama Yesus ya. Setiap persoalan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya yakin pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan tolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Matius 19. Puji Tuhan. Kemarin kita baca 19 ayat 1 sampai 12 ya. Sekarang kita baca ayat 13 sampai 26. Puji Tuhan. Biar kita mau setia. Tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Jadi ceritanya, saudara ya, ini sesuai dengan firman Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu ya, di gereja kita masing-masing ya. Kalau Bapak Ibunya cucu, punya anak ya, masih kecil, sudah diserahkan enggak ya kepada Tuhan Yesus melalui seorang Bapak Gembala ya. Ibu Gembala, Bapak Gembala sama ya. Yang penting serahkan nomor satu kepada Yesus untuk didoakan, untuk diberkati sama Tuhan, untuk kita serahkan kepada Tuhan supaya malah saat itu legitimasi dari Tuhan. Ya, jadi secara spiritual ya. Saudara punya akte catatan sipil, punya akte kelahiran, akte kelahiran catatan sipil secara horizontal. Tapi secara vertikal supaya kita punya akte kelahiran dari sorga perlu diserahkan kepada Tuhan, itu perlu ya. Perlu didoakan karena dalam Kolose pasal 3:17 dikatakan, apa yang kamu lakukan perbuatan perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang apa salahnya kalau Bapak Ibunya anak didoakan oleh hamba Tuhan Bapak Gembala atau Ibu Gembala ya kepada gereja, kepada Tuhan Yesus. Ini firman Allah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, dia tahu persis ya bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dari anak-anak butuh penyertaan Tuhan. Dari anak-anak butuh hal yang sifatnya rohani, spiritual, apalagi datang kepada Yesus yang menciptakan anak-anak. Ya, jadi jelas memang ada halangan, sudah murid-muridnya ayat 14 ya. Ayat 13 di situ, akan tapi murid-muridnya memarahi orang itu. Dia ngapain nih pikirnya? Tapi justru kata Tuhan, tidak boleh, ini harus. Ayat 14, tapi berkata, biarkan anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang ini seperti ini punya kerajaan sorga, saudara. Anak-anak kaitan dengan sorga. Ya. Jadi penting kita penyerahan anak-anak. Supaya anak-anak ini serahkan kepada Tuhan untuk menguasai kerajaan sorga. Dan kedua, supaya kita punya sifat anak-anak, kita rendah hati.
Karena anak punya sifat yang rendah hati. Ya, anak-anak masih polos, tulus, tidak punya pikiran-pikiran kalau masih umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Masih polos itu anak-anak itu. Perlu kita serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama kalau Bapak Ibu punya anak cucu, nggak ada salah, itu lebih bagus. Ya, ini sesuai firman Tuhan supaya diberkati sama Tuhan dari masa kecil sampai langkah hidup kita sampai akhirnya disertai Tuhan. Amin. Nah, sekarang perihal kedua, orang muda yang kaya. Ayat 16. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini jelas ya. Ini bicara hidup yang kekal. Jadi vertikal, masalah hidup kekal ini masalah vertikal ya. Nggak ada kekal di dunia, masalah horizontal nggak ada. Ya, manusia yang paling tua di dunia ini Metusalah dalam kitab Kejadian. Umurnya hanya 969 tahun. Nggak ada manusia umur 1000 tahun dalam Alkitab. Ya, oleh karena itu perkara yang fana di dunia ini tidak yang kekal. Nanti yang kekal selama-lamanya, ya tidak dibatasi waktu. Ya, nggak ada kuburan di surga. Nggak ada rumah sakit, nggak ada peti mati di surga. Ya, karena di surga hidup kekal bersama Yesus. Jadi orang muda ini tanya, bagaimana? Berarti anak muda ini tahu persis bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Jadi jelas pandangan kita, mari kita datang kepada Yesus. Karena terbukti dari anak muda ini datang kepada Yesus, tanya tentang hidup yang kekal. Karena anak muda ini tahu sumber kehidupan kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi caranya bagaimana? Ya, harus ikutin SOP-nya. Harus ikuti jalan Tuhan. Sumber datang dari Tuhan Yesus. Tapi sumbernya ini Yesus memberikan arahan. Memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai surga. Yaitu, mari kita baca ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup yang kekal, itu masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah. Ya, turutilah. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, taatlah, turutilah katanya segala perintah Allah. Semua firman ini saya sudah sering katakan, harus punya sifat taat ya kalau ingin masuk surga. Ya, sifat taat seperti apa? Ini Yesus yang bicara ayat 18. Kata orang itu kepadanya, ini respon anak muda sekarang. Anak muda tanya ya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihanlah sama manusia seperti dirimu. Nah, jadi perintah ini harus kita ikuti ya, supaya kita mendapat hidup yang kekal. Ini Yesus yang ngomong ya. Jangan membunuh. Nah, jadi jangan sampai ada pembunuhan, ya. Jangan berzina, ya. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi perkara-perkara ini saudara ikutin ya. Jangan ada pencurian, jangan membunuh, berzina, ya, terus mengucapkan saksi dusta. Kita harus hormati orang tua kita, papamu kita, dan kasihlah sesama kita. Jadi vertikal, horizontal, ya. Terus kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang kami masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Coba ini perintah Tuhan. Jadi seringkali saya katakan kalau Bapak Ibu sangat diberkati sama Tuhan, materi banyak. Ayo ikuti firman Tuhan ya. Mari kita mau berbagi berkat kepada para hamba Tuhan, kepada orang-orang miskin yang butuh kekurangan. Perlu ya kita diberkati itu memberkati. Jangan sampai kita egois. Berkat Tuhan hanya untuk diri sendiri, itu nama egois ya. Saudara makan tidak bisa 5 piring. Paling banyak sehebat-hebatnya 2-3 piring. Ya, kita banyak uang di bank, kita tidak menikmati uang di bank itu. Kalau orang mati nggak dibawa itu uangnya semua di bank, taruh di kuburan, taruh di peti mati, tidak. Ya, jadi jelas mari kita perbuatan baik untuk perintah Tuhan. Tapi katanya ini orang ya, ayat 20 kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apa yang masih kurang? Nah, Yesus sudah katakan tadi, harta itu. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan pergilah ia. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sekali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi jelas saudara ya, jadi masuk ke surga itu butuh perjuangan. Butuh hal yang harus dilakukan, yang berkaitan tadi orang kaya,
ya. Dia tidak mau memberkati, jadi punya sifat pelit. Yesus waktu bicara kepada orang kaya itu, ternyata orang kaya itu tidak ada respon, saudara. Kan Tuhan bilang, jualah apa yang kepadamu, ya. Jadi ayat 21, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut. Ya, Yesus bilang, ikut aku. Datang kemari ikut. Ternyata orang muda itu enggak pergi dia. Ketika orang muda itu mendengar perkata itu, pergi ya dengan sedih. Sebab banyak harta. Jadi tidak meresponi. Yesus meresponi, tapi anak ini pergi. Dia pikir, wah gua kan punya harta banyak. Ngapain mau kasih orang miskin? Nah, berarti sifat tidak taat. Jadi sini saya bicara ketaatan itu penting. Jadi buat setiap kita, kalau itu perintah Yesus, mari kita mau taat. Jangan sampai tidak taat. Orang yang tidak taat kata firman Tuhan, kata sukar seperti ya lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada jarum yang katakan ini, aku berkata kepadamu, sukar sekali seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Selagi berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya. Ini perumpamaan tuh. Memang kalau di Israel, saudara, di Yerusalem, ya, saudara bisa lihat ada pintu namanya pintu lubang jarum. Jadi kecil. Jadi unta nunduk sekali ya. Jadi artinya orang itu kalau udah rendah hati tidak bisa taat. Punya sifat ketaatan harus rendah hati. Dia harus tunduk kepada perintah Tuhan. Unta itu kalau mau masuk, ya tunduk, saudara. Ya, kalau tidak tunduk, nggak bisa, saudara. Kalau masuk ke lubang jarum, ada pintu namanya lubang jarum di Israel, Yerusalem. Di sini artinya belajar kita mau taat dan rendah hati. Orang bisa taat kalau rendah hati. Jadi inti daripada firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mau sifat taat. Jangan bandel, jadi miliki sifat rendah hati. Jadi kerendahan itu penting. Kekristenan itu harus memiliki sifat rendah hati dan sifat ketaatan. Semua perintah Tuhan harus kita ikuti. Dan bagi-bagi berkat. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Ya, sifat ketaatan, rendah hati, dan kasih. Jadi, jual barang padamu, berikan kepada miskin, itu bicara cinta kasih. Mari kita kepeduli, berkat yang kita terima, itu dari Tuhan, kita diberkati, memberkati. Dan itu bisa dikerjakan apabila Bapak punya sifat rendah hati. Dan punya sifat taat, ya. Rendah hati harus juga taat. Ada orang rendah hati tanpa ada mau taat. Itu berarti tidak rendah hati. Tidak rendah hati tapi tidak mau taat. Jadi memiliki sifat taat, rendah hati, dan punya cinta kasih. Itu sifat ilahi. Sifat daripada Tuhan. Untuk itu mari. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Sederhana saja. Ikuti saja. Itu pertama kali. Yang pertama mari kita mau sifat-sifat rendah hati. Dan kedua kita mau taat. Apa perintah Tuhan? Kalau mau masuk surga itu yang dikerjakan. Buktinya anak muda ini kan tanya, ya, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi ternyata dia mau masuk ke surga, tapi tidak mau taat. Bagaimana, saudara? Demikian Bapak Ibu, kalau ingin masuk surga ikut Yesus, ayo kita mau taat. Miliki sifat rendah hati dan miliki cinta kasih. Saling berbagi, miliki sifat murah hati. Kita diberkati. Baca Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Karena ingat Bapak Ibu, berkat itu bukan datang dari diri sendiri. Berkat dari Tuhan. Amsal Sulaiman 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Itu kita nikmati kekayaan itu dari Tuhan. Dan lakukan sesuai perintah Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Senantiasa ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari mau berjaga dan berdoa. Selalu saya katakan berjaga dan berdoa, karena itu perintah Tuhan. Matius 26:41, supaya jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kita ada kekuatan dari Tuhan. Dan ikuti firman Tuhan. Ada 3 poin yang kita terima melalui pertemuan Yesus dan muda kaya. Milikilah sifat taat, kedua milikilah sifat rendah hati, dan ketiga miliki sifat kasih. Berbagi kasih, karena Yesus memiliki kasih. Allah itu kasih. Tanpa kasih Tuhan kita binasa, tapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Kalau Tuhan cinta kita, mari kita juga mau cinta Tuhan Yesus dan cinta sesama. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.